Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqona suril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi taatillah dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqamah dan selalu istiqamah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan dalam hidup Anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah, keluarganya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh solehah, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah, wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu faedah amalan, yaitu amalan tentang sholawat, yang mana ketika seorang hamba Allah mengamalkan amalan sholawat ini, insya Allah segalanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya hutang akan dibukakan pintunya oleh Allah, bagaimana dia bisa melunasi hutangnya. Orang yang punya kesulitan ekonomi akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu-pintu bagaimana dia bisa mendapatkan rizki. Orang yang sedang punya masalah, punya problem, Allah akan bukakan jalan keluarnya. Seperti apa sholawatnya para jamaah? Sebelum saya bagikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang faidah amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat, bisa tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya yang mengamini doa atau hajat Anda, dengan harapan semakin banyaknya orang yang mengamini doa kita lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjalani kehidupan ini, kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti halnya botol. Ya, botol. Sedangkan rizki, pertolongan Allah, keajaiban Allah itu ibaratnya air. Nah, sekarang kita lihat botol, ya kan? Bagaimana seseorang akan bisa mengisi botol ini dengan air manakala botol ini tertutup rapat? Kira-kira ketika disiram air, kira-kira botol ini akan penuh tidak? Tentu tidak. Maka hal yang pertama ketika kita ingin mengisi air pada botol ini, maka yang harus kita lakukan adalah membuka tutupnya dahulu. Ya. Setelah membuka tutupnya para jamaah, kita juga pasti memastikan kira-kira botol ini bersih atau tidak. Ketika botol ini sudah terbuka tapi botolnya ternyata kotor, maka tentu juga kita tidak akan langsung mengisi air. Kita akan mencucinya, baru setelah bersih barulah kita bisa mengisi air. Begitupun dengan diri kita para jamaah. Banyak di antara kita yang sebenarnya rezekinya itu diberikan oleh Allah, ya, dikucurkan rezekinya, tapi rezekinya nggak sampai kepada kita. Kenapa? Karena dalam diri kita ada hal-hal yang menutup.
sehingga air yang disiramkan ke botol ini tidak sampai, sama halnya seperti rizki yang Allah berikan yang sebenarnya banyak berkah nggak sampai pada diri kita. Berarti dalam diri kita ini ada sesuatu yang menutup rizki kita, menutup pertolongan Allah datang pada diri kita, menutup sehingga jalan hidup kita itu terasa sulit, mau ini sulit, mau itu sulit, karena ada sesuatu yang menutup dalam diri kita. Penyebabnya apa? Hal-hal yang menutup rizki, menutup pertolongan Allah, menutup keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala datang kepada seorang hamba, yaitu salah satunya adalah dosa. Hubungan kita dengan Allah, ya. Dosa yang kita lakukan itu ibaratnya satu titik hitam. Ketika satu titik hitam itu terus kita lakukan, itu akan menjadi satu titik yang begitu besar sehingga menjadi penutup akan datangnya rizki, akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, hal-hal yang menjadi penutup datangnya rizkinya Allah kepada seorang hamba yang hubungannya adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Maka introspeksi itu penting. Ketika kita seperti hidup ini kok sulit, menjalani segala sesuatu itu berat, ini pasti ada sesuatu, ada something. Apakah kita pernah menyakiti orang tua kita? Apakah kita pernah menyakiti saudara kita? Apakah ada perkataan kita yang menyakiti suami kita? Apakah ada perkataan yang pernah menyakiti istri kita? Apakah ada perbuatan yang menyakiti anak-anak kita? Nah, itu hal-hal yang bisa menjadi penutup akan datangnya rizki kepada seorang hamba. Kemudian hal-hal yang kemudian bukan hanya menutup tapi merusak, mengotori diri kita, sehingga butuh dulu dibersihkan, ya. Sehingga kemudian setelah tutup botolnya ini terbuka, bersihkan dulu hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Apa saja hal-hal yang tidak baik dalam diri kita? Banyak sekali. Sifat-sifat hati, hasad, ya, iri dengki, tidak bersyukur. Itu banyak hal yang menjadi badan kita kotor, sehingga kita butuh cleaning, ya. Butuh sesuatu agar dalam diri kita itu bersih dari sesuatu yang menghalangi rizki. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu dengan mengamalkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dalam sebuah kitab, ya, Majmu'atus Sholawat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, dalam sebuah hadis melalui Hasan bin Ali karamallahu wajhah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, akthirus sholata alayya fa inna sholatakum maghfiratun lidzunubikum watslubu li wasilata wa darajatar rafi'ah fa inna wasilati inda rabbi syaqa'atul lakum. Artinya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah kalian mengucapkan sholawat, membaca sholawat kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna sholatakum, sebab bacaan sholawat seorang hamba mampu menjadikan ampunan bagi dosa-dosa hamba tersebut. Nah, tadi saya jelaskan bahwa dalam diri kita ibarat botol ada yang nutup. Nah, salah satu hal yang menutup botol ini adalah dosa. Nah, fadilah sholawat, fa inna sholatakum maghfiratun lidzunubikum. Ketika seseorang mau membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sholawat yang dia baca luar biasa fadilahnya, yaitu maghfiratu lidzunubikum. Sholawat yang dia baca bisa menghapus dosa-dosa orang tersebut. Wad darajatar rafi'ata fa inna wasilati inda rabbi syafa'atul lakum. Dan apa? Dan mintalah berkah sholawat, dan mintalah kepadaku akan suatu wasilah, lantaran dan mintalah derajat yang tinggi, sebab wasilahku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sisi Allah akan menjadikan syafaat kepada orang yang membaca sholawat. Luar biasa. Maka ini sejalan para jamaah, seperti dalam kitab
yang namanya kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, sebuah kitab yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus. Beliau menjelaskan faman aroda ayyuk fahammuhu, ketika seseorang ingin terkabul keinginannya, wa yushalu rizquhu, kemudian ingin dimudahkan rizkinya, fal yukthir minas sholati alaihi, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'alu lahu minha kullu yawmin ma la yakillu an 300 wa in zada fa huwa afdalu wa khassatan yaumal jum'ati wa lailataha. Maka bagi orang yang ingin dimudahkan rizkinya, dikabulkan hajat-hajatnya, maka minha kulla yaumin ma la yakilu ila 300, maka jangan pernah kurang setiap hari kita sebagai seorang hamba membaca sholawat sebanyak 300 kali. Wa in zada fa huwa afdalu, ketika lebih dari 300 kali sholawat yang kita baca maka itu lebih afdol. Wa khassatan yaumal jum'ati wa lailataha, khususnya pada malam Jumat, ya, hari Jumat dan malam Jumat itu kita berbanyak membaca sholawat. Nah, kebetulan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sedang berada dalam satu bulan yang sangat mulia, di mana kita sebagai umat Islam menjalankan satu ibadah, yaitu ibadah puasa. Yang mana ibadah puasa bagi seorang hamba itu sangatlah luar biasa, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imamul adil. Jadi yang pertama adalah pemimpin yang adil. Wasoimu hatta yuftiru. Kemudian doanya orang yang sedang berpuasa, dari dia selesai sahur sampai hatta yuftiru, sehingga dia berbuka puasa, masa-masa itu adalah masa-masa di mana doa orang tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, sebelum Anda berdoa minta hajat sama Allah Subhanahu wa taala, Anda membaca satu sholawat yang sangat luar biasa, yaitu sholawat Fatih. Nah, artinya Fatih, Fataha, artinya pembuka. Sholawat Fatih ini para jamaah adalah sebuah sholawat yang dianggit oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Al-Bakri, yang mana beliau adalah seorang ulama besar keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang fadilah sholawat Fatih ini luar biasa, apalagi dibaca di bulan Ramadan, dibaca di hari yang mana pada hari itu doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Anda yang sedang banyak hutang, baca sholawat ini, Allah bukakan pintu bagaimana Anda bisa melunasi hutang-hutang Anda. Anda yang sedang kesulitan ekonomi, Allah bukakan pintu bagaimana Anda bisa ekonominya maju, bisnisnya yang susah jalan, usaha yang sepi, jualan yang sepi, laris. Nah, ini sholawat Fatih, artinya juga sholawat pembuka. Lantas lafaz sholawatnya seperti apa Ustadz? Sholawat Fatih lafalnya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu bacaan sholawat Fatih. Fadilahnya sangat luar biasa. Alhamdulillah saya
begini-begini, menjalani beberapa usaha, beberapa bisnis, selalu dibukakan kemudahan. Misalnya saya mau buka usaha, wah ini modalnya besar, nggak ada modal, ada yang investasi. Saya mau buka usaha ini, barang yang harus diproduksi sekian, alatnya nggak ada. Alhamdulillah ada rezekinya untuk beri peralatan. Ada peluang usaha ini, teman saya nawarin, ini profitnya bagus Ustadz. Waktu saya belum ada rezeki untuk modalnya, ada aja. Jadi orang yang mengamalkan sholawat ini selalu dibuka jalannya. Yang buka siapa? Yang buka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jalan seseorang sudah dibuka oleh Allah, luar biasa. Nah, silahkan diamalkan, minimal dibaca setiap selesai habis sholat tiga kali. Syukur-syukur dalam sehari Anda bisa membaca sholawat fatih sebanyak 300 kali. Wa in zada fa'afdalu. Lebih banyak dari 300 kali itu lebih baik. Insya Allah segala yang tertutup dalam kehidupan Anda dibuka oleh Allah berkah yang namanya sholawat fatih. Dan bagi para jamaah pejuang jalur langit dalam menggapai hajat, ya, pecinta sholawat, pengamal sholawat, alhamdulillah saya juga baru selesai menyusun sebuah buku, yaitu buku Munajat Sholawat. Termasuk tadi sholawat yang saya jelaskan juga ada dalam buku ini. Jadi Munajat Sholawat ini berisi sholawat, zikir sholawat yang bisa Anda amalkan setiap habis subuh atau habis maghrib. Misalnya habis subuh Anda sibuk, habis maghrib Anda sibuk, minimal setidak-tidaknya itu seminggu sekali, yaitu setiap malam Jumat. Jadi ini isinya zikir sholawat khusus, sholawat yang luar biasa, di mana dalam buku ini saya tuntun Anda bagaimana bersolawat yang baik, tata cara solawat yang baik, tata cara solawat yang benar, diawali dengan tawasul, ini penting ya para jamaah. Kemudian zikir munajat solawat ini juga dilengkapi dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia, sehingga Anda yang kurang lancar membaca Arab bisa membaca Indonesianya. Ini ada beberapa halaman yang harus menjadi zikir, menjadi wirid Anda, wirid solawat. Kemudian setelah Anda membaca zikir sholawat, di sini saya tuntun juga doanya. Doa setelah Anda membaca sholawat, yang doa ini sangat luar biasa, yang kemudian insya Allah segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah berkah mengamalkan zikir munajat sholawat. Kemarin saya di WhatsApp sama jamaah saya luar biasa. Jadi ada jamaah saya punya hutang, sudah nggak bisa bayar hutang, hutangnya lunas. Ada orang yang membayarkan hutangnya. Ini kan luar biasa. Bayangkan Anda yang sedang punya hutang banyak, kemudian melakukan amalan, membaca zikir, munajat sholawat, Anda nggak mampu bayar, ada orang yang berbaik hati membayarkan hutang Anda. Itu kan keajaiban yang sangat luar biasa. Banyak jamaah saya yang mengalami keajaiban berkah zikir, munajat sholawat. Nah, fadilahnya apa saja sih zikir, munajat sholawat ini? Sangat banyak fadilahnya. Di antaranya orang yang membaca zikir, munajat sholawat, insya Allah diberikan kesehatan jasmani, panjang umur, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh dan solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dihilangkan segala hal yang menghalangi rezekinya, didekatkan kepada segala kebaikan dan hal yang menyenangkan. Nah, ini luar biasa. Kemudian selain berisi zikir munajat sholawat, buku ini juga berisi sholawat pilihan. Artinya ada sholawat khusus. Misalnya Anda nggak ingin hidupnya fakir, nggak ingin hidupnya dalam kemiskinan, ada sholawatnya. Misalnya Anda ingin selalu dalam setiap hari punya uang, ada sholawatnya. Misalnya Anda ditagih terus hutang, nggak bisa bayar-bayar, ada sholawatnya. Misalnya Anda usaha, pembisnis, pedagang, kurang sukses, ada sholawatnya di sini. Kemudian misalnya Anda sudah lama ngontrak, pengen punya rumah, nah ini di sini juga ada sholawatnya. Kemudian misalnya Anda jualan rumah, jualan tanah nggak laku-laku, di sini ada sholawatnya. Misalnya Anda belum dapat jodoh, atau anak Anda, keluarga Anda yang belum dapat jodoh, di sini ada sholawatnya. Jadi komplit sekali, luar biasa. Atau di sini juga ada sholawat khusus, misalnya Anda pengen daftar PNS, pengen daftar jadi pegawai, ya, ini ada sholawatnya di sini, komplit ya. Kemudian selain berisi sholawat pilihan juga, buku ini berisi kisah-kisah nyata keajaiban berkah sholawat.
Yang ini sangat luar biasa. Ada orang yang hutangnya ratusan juta lunas berkah sholawat, ada orang yang dapat rezeki miliaran berkah sholawat, ada orang yang bangun rumah berkah sholawat, ada orang yang jualannya laris berkah sholawat. Yang ini kisah-kisah khusus sebagai motivasi kita agar nambah rajin, nambah kenceng sholawatnya, sehingga hajat-hajat kita lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk infaknya hanya 100.000 rupiah, tapi dengan infak 100.000 rupiah Anda dapat buku ini, Anda mengamalkan isinya, insya Allah bisa mengantarkan hajat-hajat Anda. Hutangnya ratusan juta, miliaran bisa cepat lunas biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp, silahkan selagi masih ada, karena stok terbatas dan ini stok terakhir. Bisa langsung WhatsApp, silahkan jika masih ada nanti saya kirim, jika sudah habis mohon maaf. Sehat selalu, wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.